Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selalu sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pribadi Firmansyah. Pada video kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep dasar dari manajemen keuangan, yang dimana di dalamnya itu ada pengertian dari manajemen keuangan, tujuan utama dari manajemen keuangan, fungsi dari manajemen keuangan, serta prinsip-prinsip dan contoh-contoh dari manajemen keuangan. Serta bagaimana pentingnya kita mempelajari dari manajemen keuangan, karena dari kita dalam mempelajari manajemen keuangan itu terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita nggak belajar dari konsep dasar manajemen keuangan, kita akan berantakan dalam mengatur keuangan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, atau di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pribadi Firmansyah Saputro. Saya dari Universitas Pamulang dengan program studi manajemen kelas 031 SMJE 007. Di sini saya selaku mahasiswa ingin menjelaskan tentang atau membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan guna untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester yang diselenggarakan oleh dosen dari manajemen keuangan tersebut. Nah, saya akan membahas tentang konsep dasar keuangan manajemen yang ada pada mata kuliah keuangan manajemen di bab 1 ini. Nah, saya membahas karena tujuan pembelajarannya yaitu adalah satu, kita mampu untuk memahami dan menjelaskan pengertian manajemen keuangan. Yang kedua, kita mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan pentingnya manajemen keuangan. Dan yang ketiga, kita mampu memahami dan menjelaskan kegiatan atau ruang lingkup manajemen keuangan. Yang keempat, mahasiswa atau kita mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Oke, kita akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan. Nah, keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang. Keuangan juga disebut sebagai pemberian uang pada waktu ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan adalah pengadaan dana dan efektif pemanfaatan di badan usaha. Konsep keuangan meliputi modal, dana, uang, dan jumlah. Menurut Kant dan Jain, keuangan adalah seni dan ilmu mengelola uang. Menurut kamus dari Oxford, kata keuangan berkonotasi pengelolaan uang. Webster New Collect Dictionary mendefinisikan keuangan sebagai ilmu pengelolaan dana, termasuk pengelolaan dana sebagai sistem yang mencakup peredaran uang, pemberian kredit, pembuatan investasi, dan ketentuan fasilitas perbankan. Oke, manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Nah, orang yang melakukan proses manajemen keuangan itu disebut sebagai manajer keuangan. Manajemen keuangan yang dikelola dengan baik dapat membuat bisnis lebih mudah dikontrol, perusahaan lebih mudah dalam mengambil keputusan, dapat meningkatkan keuntungan, mengembangkan aset, dan masih banyak lagi nih teman-teman nih.
dari kata tersebut ada beberapa faktor yang menjadi fungsi manajemen keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian aset. Namun, tujuan utama dari manajemen keuangan itu adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Jadi, dari pengertian dan tujuan utama manajemen keuangan, kita jadi tahu betapa pentingnya pengetahuan dari manajemen keuangan. Namun, manajemen keuangan ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingatkan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan. Baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling terkait satu sama lainnya yang mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya. Nah, di samping itu, masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan dewasa ini cenderung semakin kompleks karena terjadinya berbagai perubahan baik lingkungan dalam maupun di luar perusahaan ini, teman-teman. Dalam mempelajari manajemen keuangan diperlukan pengetahuan tentang akuntansi. Namun, demikian manajemen keuangan dan akuntansi mempunyai perbedaan yang mendasar. Pada akuntansi, yang dipelajari adalah proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan, yang hasil akhirnya adalah suatu laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba atau rugi, serta laporan arus kas. Nah, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan, dan neraca dapat dianalogikan sebagai sebuah foto yang mengambil pada suatu saat karena hanya menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Laporan laba atau rugi menggambarkan besarnya penjualan, biaya dan laba yang menjadi selama satu periode akuntansi, misalnya 1 tahun. Laporan arus kas menggambarkan sumber dan penggunaan arus kas selama satu periode akuntansi. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, perbedaan dari antara manajemen keuangan dan akuntansi. Manajemen keuangan dan akuntansi memfokuskan perhatian pada aktiva dan pasiva perusahaan. Keduanya berbeda dalam hal periode waktu. Akuntansi dengan menekankan pada aspek tinjauan atau review. Pada umumnya, memiliki wawasan historis atau apa yang telah terjadi. Salah satu tujuan utamanya adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Akuntan membuat neraca untuk menentukan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, atau melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk menguji akurasinya. Manajemen keuangan dengan menekankan pada pembuatan keputusan lebih memfokuskan pada masa depan atau future. Nah, tugas dari manajemen keuangan adalah memanfaatkan pandangan akuntansi dengan kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, perbedaan antara manajemen keuangan dan akuntansi dan betapa pentingnya manajemen keuangan bagi kita. Nah, kita lalu memasuki ke dalam ruang lingkup manajemen keuangan.
karena manajemen keuangan mengatur aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan untuk modal kerja perusahaan. Setelah itu, penggunaan dan pengalokasian dana tersebut serta mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Nah, dan manajemen keuangan dalam suatu perusahaan itu memiliki 4 ruang lingkup yang sangat penting untuk memajukan perusahaan. Yang pertama adalah keputusan pendanaan yang meliputi kebijakan manajemen dalam mencari dana perusahaan. Misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi. Kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham, obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Nah, kalau yang ketiga ini keputusan pengelolaan aset, yang dimana kebijakannya pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang keempat adalah working capital decision. Nah, apa itu working capital decision? Adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan, karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, liabilitas perusahaan juga harus diurus oleh manajemen keuangan. Dan ada beberapa contoh liabilitas adalah kayak seperti hutang dan tagihan yang harus dibayar serta pinjaman dari bank. Semuanya harus diurus oleh manajemen keuangan agar tidak mengalami keterlambatan pembayaran yang berakibat fatal bagi perusahaan. Maka dari itu, ruang lingkup yang baik tentunya akan membuat bisnis menjadi berkembang dan memiliki kontrol keuangan yang semakin baik. Nah, teman-teman, begitu kira-kira ruang lingkup dari manajemen keuangan tersebut. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang fungsi dari manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah untuk menjaga pengelolaan dana perusahaan dengan baik. Berhubungan dengan fungsi tersebut dan ada 5 fungsi dari manajemen keuangan itu. Yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan. Fungsi planning ini meliputi perencanaan arus keluar masuk kas perusahaan. Selain itu, bahasan mengenai laba rugi juga bisa menjadi salah satu aspek di dalam fungsi ini. Nah, yang kedua adalah alokasi dana atau budgeting. Apa itu budgeting? Budgeting adalah fungsi yang berhubungan dengan proses alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan bisa memperoleh hasil yang maksimal dengan alokasi dana seefisien mungkin. Yang ketiga itu adalah controlling atau pengendalian keuangan. Controlling dalam fungsi manajemen keuangan adalah proses kontrol dan evaluasi dari alur dana yang berjalan dalam perusahaan, sehingga seorang manajer keuangan bisa memperbaiki dan meningkatkan keuangan perusahaan. Ada lagi yang keempat, yaitu auditing atau pemeriksaan keuangan, yang dimana
melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan, agar menjadi manajemen keuangan yang baik karena adanya auditing atau pemeriksaan keuangan ini. Nah, yang kelima adalah reporting atau pelaporan keuangan, yang dimana fungsinya menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio keuangan. Nah, jadi seperti itu teman-teman fungsi dari manajemen keuangan atau fungsi utama dari manajemen keuangan tersebut. Nah, jadi kita sudah mempunyai gambaran apa sih tentang manajemen keuangan itu, seperti pengertiannya, seperti ruang lingkup atau dari fungsinya. Nah, lalu saya akan membahas tentang prinsip-prinsip keuangan manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen keuangan ini terdiri atas himpunan pendapatan yang fundamental yang membentuk dasar teori keuangan dan pembuatan keputusan keuangan. Nah, dari prinsip-prinsip keuangan ini, yang pertama ada prinsip self-interest behavior. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki tindakan yang memberikan keuntungan secara keuangan yang terbaik bagi dirinya, seperti itu. Ada yang namanya prinsip risk aversion. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa orang yang akan memilih alternatif dengan rasio keuntungan atau return dan risiko terbesar. Prinsip ini juga mengasumsi bahwa orang dikategorikan sebagai risk averse atau enggan terhadap resiko. Nah, lawan risk averse adalah risk seeking atau risk lover. Nah, yang ketiga ada prinsip diversification. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi adalah menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio antara keuntungan dan resiko. Yang keempat ada prinsip incremental benefit. Prinsip ini menjelaskan semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih antara nilai dengan suatu alternatif dan nilai tanpa alternatif. Instrumental dapat diartikan sebagai tambahan. Instrumental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan instrumental cost atau biaya tambahan. Nah, prinsip yang kelima ini adalah prinsip signaling. Prinsip ini menjelaskan bahwa mengajarkan bahwa setiap tindakan itu akan mengandung informasi. Nah, yang keenam ini prinsip capital market efficiency. Prinsip ini menjelaskan pasar modal yang harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Yang dimaksud efisien adalah efisien secara informasi, agar pasar modal dapat efisien secara informasi. Pasar modal tersebut harus efisien secara operasi, misalkan pada kemudahan dalam jual beli sekuritas. Nah, yang ketujuh ada prinsip risk return trade-off. Prinsip ini mengemukakan bahwa orang lebih menyukai keuntungan tinggi dengan resiko rendah. Kondisi keuntungan tinggi dan resiko rendah ini tidak akan tercapai karena semua orang yang menginginkannya, atau prinsip self-interest behavior. Dengan kata lain, prinsip ini mengatakan jika Anda menginginkan keuntungan besar, bersiaplah untuk menanggung resiko yang besar. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak mungkin yang namanya
untuk kita yang ingin mendapatkan keuntungan besar itu nggak ada yang namanya risikonya rendah. Pasti dimana keuntungan yang sangat besar pasti dengan yang namanya resiko itu besar juga. Nah, namun nggak ada juga yang namanya dengan keuntungan tinggi resikonya besar. Pasti dengan keuntungan yang rendah itu bakalan resikonya juga rendah. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya prinsip time value of money. Prinsip ini mengemukakan bahwa money has a time value. Prinsip ini sederhana dan mudah dimengerti, namun memainkan peran penting dalam ilmu keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa nilai nominal keuangan hari ini tidak sama nilainya bulan depan atau tahun depan. Nah, jadi prinsipnya ini mengajarkan kayak kita itu nggak bakal tahu nih nilai-nilai dari bulan depan, hari ini, dan kedepannya itu nggak ada yang tahu, karena dari nilai tersebut itu ada naiknya, ada turunnya. Nah, terkadang beberapa orang tidak sadar bahwa dalam sehari-hari mereka memerlukan ilmu manajemen keuangan dalam mengelola dana yang ada di tangannya. Apabila dana yang ada di tangannya tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka dana yang tadinya cukup melimpah malah akan bisa jadi berkurang karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Pentingnya kita mempelajari ilmu manajemen keuangan ini seperti itu, agar kita dapat mengelola keuangan dengan baik. Terus juga kita dapat memaksimalkan pengetahuan-pengetahuan dari manajemen keuangan ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari tentang manajemen keuangan. Meskipun tidak harus ditempuh dengan jarak akademi, kita juga akan mengalami yang namanya sistem manajemen keuangan secara tidak langsung di kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila seseorang ingin menjadi seorang manajer keuangan, maka sangatlah penting baginya untuk mempelajari tentang manajemen keuangan ini. Manajemen keuangan, karena dengan mempelajari manajemen keuangan, manajer keuangan dapat mengetahui bagaimana cara mengelola unsur dan segi keuangan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jadi manajer keuangan nih, ini sangat penting teman-teman. Jadi materi ini atau konsep dari dasar manajemen ini sangat berpengaruh untuk teman-teman yang pengen jadi manajer keuangan. Karena jadi manajer keuangan itu harus bisa mengetahui dari unsur manajemen keuangan ini, kayak gitu. Terus dengan mempelajarinya maka akan memberikan keuntungan sendiri bagi teman-teman sekalian yang berminat untuk menjadi seorang manajer seperti yang tadi saya bahas. Dan bagi ibu-ibu rumah tangga pun tidak ada salahnya untuk mempelajari manajemen keuangan, karena di dalam fungsi manajemen keuangan terdapat fungsi penganggaran dan perencanaan. Jadi buat teman-teman juga yang seperti ibu rumah tangga ini nggak harus ini teman-teman, kita juga harus belajar dari manajemen keuangan agar dari dalam rumah tangganya teman-teman ini nantinya akan berjalan dengan normal, tidak berantakan dan baik, seperti itu. Biaya rumah tangga pun perlu adanya penganggaran dan perencanaan agar dana yang ada bisa terkelola dengan baik. Maka dari itu saya berharap dengan saya membahas tentang dasar dari manajemen keuangan ini, kita semua jadi mengerti betapa pentingnya manajemen keuangan di kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena manajemen keuangan ini akan kepake dimanapun kita berada. Seperti kita menjalankan usaha, kita menjalankan bisnis, kita berjualan, atau kita bekerja pun, kita pasti akan mengelola atau merencanakan sesuatu keuangan. Karena kalau kita nggak merencanakan atau menganggarkan keuangan itu, kita akan kehilangan yang namanya
perencanaan keuangan seperti kita harusnya dengan uang yang cukup ini akan menjadi kehabisan atau kita boros seperti itu. Kalau misalnya teman-teman menganggap dirinya boros, ini sangat penting teman-teman buat belajar yang namanya manajemen keuangan. Nah, seperti itu kira-kira pembahasan yang saya bahas. Demikian pembahasan yang saya bahas, dan apabila ada yang salah dari pembahasan saya atau kata-kata yang kurang berkenan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.